Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Eva Novia yang akan menjelaskan tentang oligarki media di Indonesia. Kemarin kita sudah membahas nih tentang dampak signifikan pada jurnalisme, pengabaian jurnalisme investigatif di Indonesia. Nah, pengabaian jurnalisme investigatif ini memiliki sejumlah faktor loh dan dampaknya. Apa saja itu? Pertama, kita harus mengenal tentang jurnalisme investigatif, di mana tujuan jurnalisme untuk mengungkapkan fakta tersembunyi seringkali berkaitan dengan isu-isu sosial, politik, dan ekonomi. Yang penting, proses ini biasanya melibatkan penelitian mendalam, wawancara, dan analisis data. Nah, faktor selanjutnya yaitu tentang penyebab pengabaian. Kenapa bisa terjadi? Karena kepemilikan media yang terpusat. Beberapa pemilik media mungkin tidak tertarik untuk mendukung jurnalisme investigatif, terutama jika berita yang dihasilkan dapat merugikan kepentingan mereka atau afiliasi politik. Keterbatasan sumber daya. Jurnalisme investigatif memerlukan waktu, tenaga, dan biaya yang lebih banyak dibandingkan dengan jurnalisme biasa. Banyak media yang menghadapi tekanan finansial yang mengakibatkan pengurangan anggaran untuk investigasi. Risiko dan ancaman. Jurnalis yang melakukan investigasi seringkali menghadapi risiko terhadap intimidasi, ancaman fisik, atau bahkan tindakan hukum. Ketakutan akan konsekuensi ini dapat menghambat jurnalis untuk melakukan penyelidikan mendalam, fokus pada konten sensasional, mungkin lebih cenderung untuk menyiarkan berita yang menarik perhatian seperti berita, kriminal, atau hiburan yang dapat meningkatkan rating dan pendapatan iklan. Ini mengakibatkan berkurangnya minat pada isu-isu yang memerlukan investigasi mendalam. Dampak pengabaian jurnalisme investigatif. Pertama, kurangnya akuntabilitas. Tanpa jurnalisme investigatif yang kuat, banyak praktik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran hak asasi manusia mungkin tidak terungkap yang dapat menghambat akuntabilitas di berbagai sektor. Kedua, keterbatasan informasi untuk publik. Publik kehilangan akses dan informasi yang penting dan relevan tentang isu-isu yang mempengaruhi kehidupan mereka yang dapat mengurangi kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Ketiga, rendahnya kepercayaan terhadap media. Ketika tidak mampu atau tidak mau melakukan investigasi, kepercayaan publik terhadap media dapat menurun. Masyarakat mungkin informasi yang akurat atau objektif. Keempat, stagnasi reformasi sosial. Pengabaian terhadap jurnalisme investigatif dapat menghambat upaya informasi sosial dan politik karena kurangnya sorotan pada isu-isu yang memerlukan perhatian dan tindakan. Stagnasi sosial ini merujuk pada keadaan di mana upaya untuk melakukan perubahan sosial yang mendasar mengalami kemunduran atau terhambat. Fenomena ini dapat muncul sebagai akibat dari beberapa faktor yang saling terkait. Antara lain, pada upaya untuk memperbaiki dan mengubah struktur politik, sosial, dan ekonomi dalam masyarakat. Ini dapat mencakup berbagai isu seperti keadilan sosial, HAM, pemerintahan yang baik, dan pengurangan kemiskinan. Faktor penyebab stagnasi reformasi sosial adalah kepentingan oligarki. Ketika kekuasaan dan sumber daya terkonsentrasi pada sekelompok kecil individu atau kelompok, kepentingan oligarki dapat menghambat upaya untuk melakukan reformasi yang lebih luas. Mereka mungkin menolak perubahan yang dapat mengancam posisi mereka. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Tingginya tingkat korupsi dapat menghalangi reformasi sosial. Jika pejabat publik terlibat dalam praktik korupsi, mereka cenderung tidak mendukung perubahan yang dapat memperbaiki akuntabilitas dan transparansi. Keterbatasan partisipasi publik. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat menyebabkan stagnasi. Jika suara masyarakat tidak didengar atau diabaikan, upaya reformasi menjadi kurang efektif.
Media yang tidak berfungsi secara optimal. Media yang dikuasai oleh oligarki dapat mengabaikan isu-isu penting yang memerlukan perhatian sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi yang cukup untuk mendukung perubahan sosial. Birokrasi dan stagnan. Struktur birokrasi yang kaku dan tidak responsif dapat menghambat implementasi kebijakan, reformasi prosedur rumit, dan dapat menghalangi perubahan yang diperlukan. Atau dampak stagnasi reformasi sosial, antara lain ketidakpuasan masyarakat, peningkatan ketimpangan sosial, pengabaian isu-isu penting, krisis kepercayaan terhadap institusi. Upaya untuk mengatasi stagnasi mendorong ini adalah partisipasi publik, memperkuat media independen, meningkatkan akuntabilitas, reformasi, dan birokrasi. Nah, untuk memahami stagnasi, reformasi sosial, dan faktor-faktor yang menyebabkan langkah-langkah dapat diambil untuk mendorong perubahan yang positif dan berkelanjutan dalam masyarakat. Nah, itu dia guys penjelasan tentang penggabaian jurnalisme investigatif. Semoga bermanfaat.